Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Mimika merajut kebersamaan menuju Pemilu Damai 2024 dengan mengusung tema Manusia Merencanakan Tuhan Menentukan, menggelar doa bersama Pemda Mimika, TNI Polri, dan seluruh ormas se-Kabupaten Mimika pada 9 Desember 2023. Ketua FKUB Mimika Ignatius Adi menyampaikan FKUB Mimika mendukung pesta demokrasi 5 tahunan tersebut yang akan digelar pada 2024 mendatang. Dukungan yang diberikan berupa doa dari 5 agama besar di Mimika bersama lintas sektor yang terlibat, terutama dukungan doa dari masyarakat agar terciptanya pemilu damai di tahun 2024. Dinamika sampai kepada waktu nanti tusuk hitung, itu semua adalah rencana manusia. Tapi Tuhan menentukan untuk Kabupaten Mimika hanya 35 orang, ditambah lagi 9 orang utusan daerah. Oleh karena itu FKUB dan kita semua untuk mendukung rencana Tuhan itu lewat FKUB dan hamba-hamba Tuhan hanya dukung dengan doa. Doa adalah kekuatan, sehingga yang terpilih bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Rasa-rasanya selama ini hanya kehendak manusia. Karena setelah jadi DPR, yang tadi senyum-senyum itu, yang sapa-sapaan itu tidak ada. Jadi dia lewat itu kasih kencang kacanya. Tinggal laku seperti itu dipilih dan ditentukan oleh manusia. Kalau dipilih oleh Tuhan, bebas. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kita harap baik eksekutif maupun legislatif yang terpilih adalah dipilih oleh Tuhan. Sehingga selalu dan senantiasa terjadi cinta kasih antar manusia. Bahkan tidak boleh terjadi dusta di antara manusia. Karena politik adalah sarana pemersatu, sarana mengembangkan suatu daerah, suatu negara. Oleh karena itu diharapkan untuk kita mendoakan terus-menerus. Diharapkan kali ini KPU dan Bawaslu bisa memberikan masukan yang berarti untuk kami yang hadir. Bahkan juga dari Kapolres, Polres, dan juga dari Pemda memberikan masukan buat kami supaya kita mulai jalan itu sesuai kehendak Tuhan. Bagi Nasrani, sedikit lagi kita akan merayakan Natal. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus sebagai pembawa damai. Kita undang hadir di tanah ini, di negara ini, supaya kehadiran Yesus di tanah ini, di negara ini, pembawa damai. Supaya tahun 2024 pemilu yang akan dilaksanakan membawa damai, bukan membawa malapetaka. Amin. Amin. Mari kita doakan supaya pemimpin-pemimpin yang terlahir lewat pemilihan itu membawa damai untuk negara kita, membawa damai untuk provinsi kita dan kabupaten kita.
Pada giat tersebut, FKUB menghadirkan KPU Mimika dan Bawaslu Mimika yang turut mengedukasi tentang pelaksanaan pemilu, terlebih khusus di Kabupaten Mimika. Singkat disampaikan Komisioner KPU Mimika Elizabeth, penyelenggaraan pemilu serentak ada 3 komponen, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ditambahnya per 9 Desember 2023, penyelenggaraan pemilu sudah sampai di tahapan kampanye dan dana kampanye. Baik untuk konteks Kabupaten Mimika, dari sini dapat kami sampaikan bahwa per hari ini tahapan penyelenggaraan pemilu sudah sampai di tahapan kampanye dan dana kampanye. Ini juga sekaligus sebagai informasi terbuka untuk publik, terlebih khusus bagi pihak keamanan dalam hal ini TNI Polri, bahwa kapasitas KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia itu adalah membuat surat keputusan SK zonasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK, tentu merujuk pada ketentuan di mana tempat-tempat yang boleh dipasang dan di mana tempat-tempat yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye. Secara umum, alat peraga kampanye tidak bisa dipasang di fasilitas kesehatan, fasilitas pemerintahan, dan fasilitas pendidikan. Nah, untuk Kabupaten Mimika, dalam rakor terbatas antara Pemda Kabupaten Mimika dan pihak penyelenggara yang dipimpin oleh Bupati Mimika pada saat itu, zona yang digunakan untuk memasang alat peraga kampanye itu berdasarkan surat yang dikirim oleh masing-masing kepala distrik. Jadi mekanismenya distrik menyurat ke Kesbang, lalu Kesbang memberitahukan ke kami, lalu kami membuat SK zonasi pemasangan alat peraga kampanye yang telah kami sebarkan kepada 18 partai politik nasional yang ada di Kabupaten Mimika, kepada Bawaslu dalam fungsi pengawasannya, dan juga kepada Satpol PP. Karena kampanye untuk pemilu 2024, khusus kampanye pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, baik DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten Kota, itu hanya 75 hari sejak 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024. 11, 12, 13 itu adalah masa tenang. Maka SK itu perlu kami sampaikan ke Satpol PP, karena secara tupoksi mereka yang akan membereskan baliho-baliho, merapikan, membersihkan, dan seterusnya jika secara mandiri para caleg maupun parpol tidak menurunkan APK-nya. Dari itu, dari tahapan kampanye pada 11 Desember mendatang, KPU Kabupaten akan mulai melaksanakan tahapan perekrutan KPPS. Untuk diketahui oleh publik dalam hal ini forum pagi ini, di Kabupaten Mimika itu ada 6 daerah pemilihan, dan pemilu 14 Februari 2024 akan dilaksanakan di 955 TPS. Setiap TPS-nya kami butuh 7 orang KPPS. Maka akan mulai 11 Desember besok akan sekitar 6.000 lebih. Kami butuh tenaga yang membantu kami, membantu penyelenggara KPU mendatang untuk bekerja di hari penghitungan, hari pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Untuk menjaga tadi kebersamaan dan pemilu damai, KPU ada dalam kapasitas untuk menjalankan seluruh rangkaian tahapan pemilu ini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Juga rujukan hukum lainnya adalah peraturan KPU atau yang biasa kami sebut PKPU, yang biasanya diturunkan itu bersamaan dengan tahapan yang sedang dijalankan. Di 1 sampai 14 Mei itu 18 partai politik yang ada di Kabupaten Mimika itu total mendaftarkan sekitar 575 bakal calon anggota DPRD. Lalu kami melakukan serangkaian ketentuan verifikasi administrasi,
Lalu kami rilis daftar calon sementara untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat. Itu lagi ada yang dikurangi, dinyatakan tidak memenuhi syarat, sampai dengan terakhir setelah kami tetapkan di tanggal 3 November 2024 ada 559 daftar calon tetap. Di tanggal 3 Desember kemarin, karena dari 559 itu 4-nya berstatus pekerjaan wajib mundur, 3 perangkat desa, 1 ASN. Dan 4 ini 2 berhasil menunjukkan SK pemberhentian, 2 tidak. Jadi 2 kami nyatakan tidak memenuhi syarat, dicoret supaya tidak dicetak surat suaranya. Maka di 14 Februari nanti akan ada 557 calon anggota tetap yang akan dipilih oleh ibu bapak sekalian pada 6 daerah pemilihan se-Kabupaten Mimika. Itu bagian strategi kami untuk menjaga tidak adanya sengketa dalam pencalonan, sehingga pemilu dapat dilaksanakan dengan damai. Untuk melindungi hak pilih, perlu kami sampaikan, KPU Kabupaten Mimika juga telah bekerja sejak 2020 bersama dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Bawaslu terkait pembersihan daftar pemilih. Jadi kalau di 2019 pemilu di Kabupaten Mimika dengan 300 sekian daftar pemilih, di tanggal 31 Juni 2023 kemarin KPU Kabupaten Mimika telah menetapkan pemilu 2024 nanti akan diikuti oleh 236.995 pemilih. 203. Jadi memang trennya menurun, karena di 14 Februari nanti tidak akan ada undangan. Bapak Ibu silakan datang ke TPS membawa iktp atau kartu keluarga. Bapak Ibu, kita semua harus menjaga kondusivitas dan menjaga keamanan dalam menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024, yang mana pemilihan atau pencoblosan dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Bapak Ibu, kita semua yang berada di sini akan memilih keterwakilan masyarakat di kursi DPR. Untuk apa? Mengawasi atau mengawal berjalannya roda pemerintah. Dan pada tanggal 27 November 2024 kita menghadapi agenda terakhir, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Jadi selaku komisioner atau pengawas pemilihan umum khususnya di Kabupaten Mimika, saya menjaga kita semua, terutama kepada masyarakat, menggunakan hak pilih, memberikan hak suara sesuai dengan hati nurani. Karena hati nurani yang Bapak berikan itulah yang menentukan kemajuan atau kemajemukan Kabupaten Mimika untuk 5 tahun ke depan. Jadi jangan Bapak Ibu memberikan hak suara karena ada paksaan, karena ada tekanan dari orang lain. Tapi Bapak Ibu mengikuti kata hati, siapa yang harus Bapak memilih, entah dari partai apa, entah calon kepala daerah siapa. Jadi demi keamanan terjalannya pemilu 2024 dengan baik, bukan saja berada pada pihak keamanan, yaitu TNI dan Polri. Kami Bawaslu dan KPU melaksanakan atau menjalankan tugas atau tupoksi
sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Tetapi untuk menjamin keamanan, yaitu tugas dan tanggung jawab kita semua. Mari kita membantu bergandeng tangan dengan TNI Polri untuk menjaga keamanan dalam menghadapi pemilu di tahun 2024. Kami Bawaslu dan KPU bermitra dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri untuk bagaimana mengawasi, mengawal pesta demokrasi di tahun 2024. Ini adalah latar belakang kekuatan keberagaman, memahami dan merayakan keberagaman budaya, agama, dan masyarakat dalam kegiatan politik dan berbagai inisiatif persatuan. Komitmen pemerintah mewujudkan pemilu damai dengan memberikan jaminan keamanan. Pada kesempatan yang sama disampaikan Kabankes Bangpol Mimika Yan Slamet Purba, mewakili Pemkab Mimika menyampaikan, tingkat partisipasi pemilu di Mimika masih di bawah target nasional, di mana tren partisipasi politik dalam pemilu dan pilkada masih 76,9% tahun 2020 dari target nasional sebesar 79,5%. Oleh karena itu, Kesbangpol Mimika bersama TNI Polri terus mengedukasi masyarakat menggunakan hak suaranya dengan baik dalam memilih calon wakil rakyat dan daerah sebagai penyambung lidah rakyat untuk mencapai kesejahteraan dalam pembangunan. Saya dengan Ibu dari KPU, Bapak dari Bawaslu, kami terus kemana saja ke distrik-distrik ini, kami terus edukasi sama Polri, TNI Polri. Kita edukasi terus supaya ini persentase ini bisa naik. Kemarin kita dekati lagi kaum muda, kaum milenial, generasi Z, kita ajak mereka supaya partisipasi. Dalam rangka apa? Supaya kita punya tren partisipasi politik ini bisa naik. Kita berada di sini, kita punya peran semua masing-masing. Semua punya peran, bukan peran di TNI Polri saja, bukan peran di KPU Bawaslu saja, tapi semua kita punya peran. Bagaimana kita mensukseskan pemilu ini? Ya, satu, kita harus pertama selaku pemilih harus menjadi aktor utama terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang. Ya, karena uang itu kita terima, terus kita konsumsi habis, tapi dampaknya itu luar biasa. 5 tahun Tim Liputan Papua MCTV.